Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Wamen Imipas, Silmi Karim resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan langsung ditahan dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing, WNA. Mantan Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024 itu diduga terlibat dalam praktik pemerasan serta penerimaan gratifikasi dalam proses pengurusan izin tinggal WNA di Indonesia. Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah KPK menggelar ekspose perkara usai operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan sejak Selasa, 2 Juni 2026, malam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa kasus tersebut telah resmi naik ke tahap penyidikan setelah melalui proses gelar perkara internal di Gedung Merah Putih KPK. Jakarta Selatan, Kamis, 4 Juni 2026. Budi menjelaskan bahwa dalam perkara ini KPK menggunakan pasal berlapis, yakni pasal 12E terkait pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian serta pasal 12B terkait penerimaan gratifikasi atau penerimaan lainnya yang dianggap melawan hukum. Ia menegaskan bahwa berdasarkan hasil penyidikan awal, para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka diduga telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan konstruksi tersebut, Silmi Karim berpotensi menghadapi ancaman pidana berat, mulai dari penjara minimal 4 tahun hingga maksimal 20 tahun, bahkan hukuman seumur hidup, serta denda antara 200 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah sesuai UU Tipikor. Dalam proses OTT ini, KPK menyebut dari 18 orang yang diamankan, 8 orang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, sementara 10 lainnya dipulangkan dengan status saksi. Selain Silmi Karim, sejumlah pejabat lain di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi juga ikut ditetapkan sebagai tersangka dan menggunakan rompi oranye KPK saat pemeriksaan. Nama-nama yang turut terseret antara lain Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi 2024-2025 Safar Muhammad Godam, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, serta mantan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat Ronald Arman Abdullah. Selain itu, tersangka lain juga mencakup Tesar Bayu Setiaji, Bagus Bramantio, Juniadi Sri Priyambudi, dan Gusti Benardiansyah yang diduga memiliki peran dalam pengurusan izin tinggal dan alih status WNA. Praktik yang diusut KPK ini diduga berkaitan dengan manipulasi dan pemerasan dalam pengurusan kartu izin tinggal tetap, KITAP, dan kartu izin tinggal terbatas, KITAS, yang melibatkan jaringan internal dan pihak terkait. Dari hasil penggeledahan dan operasi, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti bernilai tinggi, mulai dari 7 mobil, 15 motor, 11 sepeda mewah, hingga ratusan gram emas yang diduga hasil tindak pidana. KPK memastikan bahwa konstruksi perkara akan terus dikembangkan dan akan diumumkan secara lengkap dalam konferensi pers lanjutan.